Saat musik punk mulai bergema di Inggris akhir tahun 70-an, ada satu band yang berani membawa semangat tribun ke atas panggung. Cockney Reject bukan hanya memainkan akor cepat dan teriakan yang lantang, tapi juga menjadi suara fanatik sepak bola dan kehidupan keras di London Timur. Mereka merajut citra oi punk dengan keringat, sorak-sorai stadion, dan perlawanan khas kelas pekerja. Yo, inilah kisahnya. Kisah kali ini dibuka pada tahun 70-an yang digambarkan sebagai periode terburuk dalam sejarah yang pernah dialami oleh Inggris. Selain ketegangan politik yang semakin tinggi, jumlah inflasi yang terus meningkat menyebabkan krisis ekonomi yang sangat parah. Industri tradisional seperti otomotif, kapal, baja, dan batu bara mengalami kesulitan finansial yang membuat beberapa perusahaan dinyatakan hampir bangkrut sampai melakukan pemecatan massal. Kemudian, kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran semakin meluas yang membuat masyarakat akhirnya turun ke jalan untuk melakukan demo besar-besaran. Selain itu, pengeluaran pemerintahan yang melebihi pendapatan pajak membuat nilai mata Inggris jatuh semakin tidak berharga, dan kondisi tersebut memaksa pemerintahan Inggris meminjam dana darurat ke Bank Dunia, di mana tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan paling memalukan untuk pemerintahan di Inggris. Partai konservatif yang dipimpin oleh Margaret Thatcher kemudian membuat kebijakan radikal dengan memotong anggaran kesehatan, perumahan, pendidikan, sampai menaikkan pajak 2 kali lipat. Hal itu membuat para jurnalis menggambarkan Margaret Thatcher sebagai sosok yang mengubah Inggris menjadi neoliberal, dan gerakan punk, skinhead, buruh, juga masyarakat kemudian menggelar demo yang jauh lebih besar untuk memprotes kebijakan Margaret Thatcher yang dianggap keterlaluan. Saat itu gerakan punk bukan hanya mengkritik kebijakan, tapi juga menentang narasi Margaret Thatcher yang menyebut jika kapitalis dan nasionalis adalah jalan terbaik untuk negara Inggris. Mereka sampai menganggap Margaret Thatcher sebagai simbol kejahatan, hingga menyebutnya sebagai pembunuh yang telah menghancurkan kelas pekerja demi kepentingan kapitalisme global. Tak hanya itu, Jeff Stinky Turner, atau yang lebih dikenal sebagai Stinky Turner, sampai menjulukinya sebagai Iron Lady karena tindakannya yang dianggap sangat kejam. Stinky sendiri adalah seorang musisi, buruh kasar yang bekerja di pertambangan batu bara dan sangat membenci Margaret Thatcher karena kebijakannya membuat Stinky harus kehilangan pekerjaannya. The Cockney Rejects sing of war. Di periode tersebut, tepatnya pada tahun 1978, subkultur punk mulai dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahan karena gerakannya dan aktivitasnya semakin membesar. Banyak band punk saat itu berani mengkritik pemerintahan melalui lagu-lagunya dengan narasi keras, kejam, dan menghina. Lagu Sex Pistols berjudul Anarchy in the UK berhasil mendorong anak muda termasuk Stinky mendirikan band sendiri, dan setelah menyaksikan penampilan The Clash, The Damned, juga Sex Pistols, Stinky akhirnya mengajak Mick Jagger, adiknya, membentuk band bernama Cockney Reject. Nama Cockney Reject sendiri diambil dari dua suku kata yang saling berkaitan untuk mencerminkan identitas mereka sebagai kelas pekerja. Cockney adalah istilah gaul yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat asli London Timur yang bicara dengan aksen Inggris yang kental. Sedangkan Reject untuk menunjukkan kepada dunia jika anak muda terpinggirkan yang ditolak oleh sistem seperti mereka mampu berdiri dan melawan industri musik dunia. Bagi Stinky, Cockney Reject bukan sekedar nama, melainkan sikap mereka yang menentang segala bentuk diskriminasi dengan menjunjung tinggi semangat anti kemapanan, otoriter, dan anti komersial. Kemudian setelah Cockney Reject resmi terbentuk, mereka merekrut Chris dan Paul hingga menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian banyak orang, di mana mereka tampil sebagai bagian dari gelombang band yang melawan arus dengan menampilkan suara yang lebih keras dan sangat kasar. Mereka kemudian mulai menciptakan lagu yang membahas tentang kehidupan jalanan, seperti konfrontasi dengan polisi, perkelahian antar geng, identitas sosial, dan semangat kelas pekerja.
Saat diwawancara, Stinky mengatakan jika saat itu ia merasa bahwa musik punk tidak lagi relevan dalam menyampaikan aspirasinya dan terlalu fokus pada eksperimen sampai menghilangkan semangat pemberontakan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia mendirikan Cockney Reject karena ingin menciptakan musik yang kasar, jujur, otentik, dan ingin mewakili suara anak jalanan yang terpinggirkan oleh sistem pemerintahan dan masyarakat di Inggris. Pada tahun 1980, mereka merilis lagu pertamanya berjudul Oi 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 yang menggabungkan antara suara energi punk rock dan kecepatan melodic rock and roll. Lagu tersebut mendapatkan perhatian publik dan populer di kalangan anak muda yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang. Menurut para jurnalis, lagu pertama mereka menampilkan musik yang singkat, kasar, dan penuh energi untuk mewakili semangat anti-elit dan kelas pekerja. Judul lagu mereka sampai dijadikan sebagai nama untuk subgenre Oi karena dianggap mewakili roh dari musik punk yang lebih keras, cepat, dan agresif. Oi sendiri adalah genre musik sekaligus gerakan untuk menyatukan komunitas punk, skinhead, anak muda kelas pekerja yang tidak puas dengan sistem pemerintahan dan selalu dipandang rendah oleh masyarakat Inggris. Genre tersebut dikenal karena selalu membahas kelas pekerja, kehidupan jalanan, pengangguran, komentar sosial, dan ketidaksetaraan. Selain Oi Inggris, ada juga subgenre lain seperti Oi Jerman dan Oi Amerika yang dipengaruhi oleh subgenre Inggris namun memiliki ciri khas sendiri. Gary Bussell, seorang jurnalis, bisa dibilang memiliki peran penting untuk mempromosikan gerakan Oi melalui artikelnya, dan Cockney Reject dianggap sebagai pionir untuk genre tersebut meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Berkat keberhasilan lagu pertamanya, mereka mendapatkan kontrak dari label besar yang kemudian menuai kritikan dari berbagai pihak sampai sebagian komunitas punk menyebut Cockney Reject sebagai pengkhianat. Meski begitu, banyak yang mendukung mereka, terutama hooligan sepak bola, karena dianggap telah membawa identitas kelas pekerja ke level yang lebih tinggi. Kemudian, mereka merilis album pertamanya yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional hingga memiliki basis penggemar di berbagai negara. Album tersebut mencerminkan sikap mereka yang menolak aturan sosial, ekspektasi, norma yang dipaksakan, dan album tersebut dianggap memiliki filosofi yang sangat mendalam, yaitu bekerja keras untuk hidup, bukan mengandalkan negara atau simpati masyarakat. Beberapa minggu kemudian, Cockney Reject menggelar tur nasional untuk pertama kalinya dan tampil di acara televisi yang sangat populer. Selama pertunjukan yang disiarkan langsung oleh BBC TV, Stinky membuat statement dengan menghina industri musik dunia, dan hal itu membuat mereka diboikot oleh acara tersebut selama seumur hidup hingga memperkuat citranya sebagai band pemberontak. Pihak label sampai memutus kontrak dengan Cockney Reject karena dianggap terlalu berbahaya dan akan merusak nama baik pihak label. Di sisi lain, ketika West Ham United berhasil masuk ke babak final dalam Piala FA, mereka merilis lagu cover yang sangat populer di kalangan para hooligan. Hal itu mereka lakukan karena Stinky dan para personil lainnya adalah penggemar fanatik dari klub sepak bola West Ham United. Mereka sampai merilis lagu berjudul West Ham Boy untuk supporter West Ham United, di mana lagu tersebut selalu bergema di tribun stadion selama pertandingan berlangsung. Menurut Stinky, musik bukan hanya tentang hiburan, tapi juga alat untuk membangun persaudaraan di antara anak muda yang merasa terpinggirkan. Baginya sepak bola bukan soal menang dan kalah, tapi kekuatan sosial yang mampu menyatukan manusia dari berbagai kalangan tanpa memandang ras, status, dan agama. Beberapa bulan kemudian mereka menggelar pertunjukan di acara komunitas yang digelar di Brighton, Inggris, yang dikenal sebagai markas supporter dari Millwall FC. Millwall FC sendiri adalah musuh bebuyutan dari West Ham United yang telah terlibat konflik selama bertahun-tahun. Saat itu, Cockney Reject yang identik dengan West Ham United kemudian memancing supporter Millwall mendatangi acara, dan pertunjukan tersebut akhirnya berakhir ricuh sampai dijuluki sebagai Battle of Brighton.
Setelah itu, para jurnalis menganggap insiden tersebut sebagai titik balik untuk Cockney Rejects, di mana mereka mulai dicap sebagai band yang selalu membuat masalah. Mereka juga semakin identik dengan hooliganisme, hingga banyak promotor enggan untuk mengundang mereka. Do you know by now West Ham United won the FA Cup? And here to... Pada bulan Desember masih di tahun yang sama, mereka merilis album keduanya dengan menampilkan lagu yang menekankan prinsip seperti loyalitas kepada komunitas, keberanian melawan penindasan, dan menolak komersial terhadap dunia sepak bola. Tak hanya itu, salah satu lagu mereka kemudian populer di kalangan anak muda karena menggambarkan konflik antara remaja dan kepolisian yang selalu menindas kaum marginal. Saat diwawancara, Stingy mengatakan bahwa kaum kelas pekerja adalah tulang punggung bagi negara yang selalu diabaikan oleh elit, politik, dan budaya. Ia juga sangat membenci segala bentuk hierarki yang selalu menindas baik pemerintahan, polisi, dan industri musik dunia. Pada tahun 1981, Cockney Rejects telah dianggap sebagai band yang menghubungkan antara punk dan realitas kelas pekerja di wilayah London Timur. Mereka telah menciptakan musik dari rakyat untuk rakyat tanpa kompromi, tanpa kepentingan, dan tanpa intervensi. Bagi Stingy, Cockney Rejects adalah band yang dibentuk untuk melawan penyeragaman dan memberi ruang untuk para remaja yang suaranya tidak didengar oleh pemerintahan. Hal itu merupakan cerminan dari identitas kelas pekerja, prinsip anti-elit, dan kebanggaan lokal yang tumbuh dari pengalaman. Pada bulan Juli masih di tahun yang sama, muncul kabar mengejutkan di mana pertunjukan The Foreskin dan The Last Resort berakhir ricuh yang dipicu akibat kekerasan rasial. Saat itu masyarakat menyerang dan menghancurkan tempat pertunjukan karena menganggap skinhead adalah kelompok rasis yang berbahaya. Para hooligan juga terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang membuat reputasi gerakan OI benar-benar hancur, dan media internasional sampai menggambarkan gerakan OI sebagai gerakan rasisme dan hooliganisme. Meski Cockney Rejects tidak tampil di pertunjukan tersebut, namun mereka terkena imbasnya karena dikenal sebagai band yang memiliki pengaruh besar dalam gerakan OI. Pada tahun 1983, Mick Jagger dipukuli oleh 4 pria tak dikenal yang diduga oleh supporter Millwall FC. Stingy sang kakak yang tidak terima kemudian melakukan serangan balik bersama kawan-kawannya, dan hal itu membuatnya ditangkap atas tuduhan penyerangan. Untungnya Stingy bersama kawan-kawannya akhirnya dibebaskan dan hanya dijatuhi hukuman masa percobaan. Sejak insiden tersebut, Cockney Rejects mulai jarang menggelar pertunjukan karena hampir semua pertunjukannya selalu berakhir ricuh. Reputasi mereka sebagai band hooligan membuat para promotor menolak mengundang mereka, dan dengan berbagai masalah, Cockney Rejects akhirnya bubar pada tahun 1985. Meski begitu, mereka sempat menggelar pertunjukan di acara kampanye anti-rasis yang digelar pada tahun 90-an. Pada tahun 2000, Stingy dan Mick akhirnya kembali membangkitkan Cockney Rejects setelah bubar selama 15 tahun. Kemunculan mereka disambut baik oleh banyak orang karena ingin melihat penampilan mereka yang telah melegenda. Selain menggelar pertunjukan reuni di pusat kota London, mereka juga menggelar tur ke beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Jepang. Meski aksi panggung mereka masih terlihat keras dan penuh energi, namun pertunjukan mereka lebih terkendali dibandingkan era 80-an. Cockney Rejects kemudian merilis 2 album yang dirilis pada tahun 2003 dan 2007. Lalu pada tahun 2012, mereka muncul dalam film dokumenter yang menceritakan tentang sejarah, gerakan, dan film dokumenter tersebut secara tidak langsung memperbaiki citra mereka yang sebelumnya dianggap sebagai band perusuh. Kemudian, setelah keliling dunia dan tampil di berbagai festival musik besar, Cockney Rejects akhirnya datang ke Indonesia pada tahun 2023. Mereka menggelar pertunjukan di kota Bandung, dan acara tersebut adalah momen yang paling bersejarah di mana komunitas skinhead dan punk Indonesia bisa menyaksikan penampilan band yang telah dianggap legenda. Di sisi lain, Cockney Rejects telah diakui oleh dunia sebagai salah satu band dalam sejarah punk dan oi. Terlepas dari stigma negatif dan kontroversi yang pernah mereka alami, namun Cockney Rejects
telah menginspirasi banyak band seperti Rancid, Green Day, Dropkick Murphys, dan masih banyak lagi. Lalu film pun selesai. Setiap riff Cockney Reject adalah nyanyian tribun, dan setiap liriknya adalah teriakan kebebasan by tukang cuangki. Yuhu!